Selamat datang lagi di channel YouTube saya, Eko Srianto. Kali ini agak berbeda. Saya ingin memberikan tips atau cara bagaimana melakukan penggantian baterai pada UPS. Ini saya sudah menyiapkan UPS, mereknya ICA 700 VA. Jadi kalau UPS ukuran 700 VA atau 650 itu cukup untuk satu PC klien sama monitor LCD atau LED. Itu sudah cukup. Jadi kita langsung saja. Sebelum kita melakukan atau membongkar rangkaian UPS ini, kita perlu pastikan dulu bahwa kerusakan atau tidak berfungsinya UPS itu disebabkan karena baterainya yang sudah drop atau lemah, rusak. Bahkan dalam beberapa kasus itu saya menemui UPS tidak berfungsi itu karena kondisi baterai yang secara fisik dia sampai meledak. Meledak itu secara fisik dia ada hartaan, pecah gitu ya. Atau cairan yang ada dalam baterai itu sampai keluar. Bagaimana kita memastikan bahwa UPS ini tidak berfungsi karena baterai yang sudah tidak normal? Caranya seperti ini. Dalam kondisi UPS tidak tertancap pada stop kontak, kita nyalakan dengan menekan tombol powernya di depan biasanya. Kita tekan. Kalau yang saya punya ini, dia nggak ada respon, nggak ada lampu indikator. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa tidak ada power dari baterai UPS-nya atau sudah drop. Pada kasus lain, biasanya eh, biasanya baterai drop itu, kalau ini kita nyalakan, dia sempat nyala, lampunya merah sama bunyi beep. Tapi begitu selang beberapa detik akan langsung mati. Nah, itu juga udah drop. Atau dinyalakan, lampu merahnya nyala, kemudian bunyi beep beberapa saat, tapi ketika dikasih beban, misalkan ditancapkan komputer, itu juga langsung drop. Komputer juga mati, itu artinya juga drop. Oke, sudah bisa dipastikan. Kemudian sebelum kita bongkar, kita pastikan dulu fuse atau sekring pada UPS itu masih berfungsi atau secara fisik masih bagus, masih utuh. Artinya gimana ya? Kita harus ngecek langsung, kita buka. Pada UPS merek ICA ini, itu fuse terletak pada bagian belakang. Pada merek lain, pada merek lain seperti merek Advance itu, dia di belakang, tapi untuk membukanya harus menggunakan obeng kembang karena dia masuk ke dalam bodinya. Tapi kalau yang merek ICA ini bisa dibuka pakai tangan, cukup diputar aja berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita tarik. Nah, di dalamnya akan ada fuse seperti ini. Sekring ya, kecil. Ini juga murah. Nah, kita harus melihat apakah dalam kondisi bagus. Bagus itu dalam artian eh, kaca pembungkusnya itu masih utuh, tidak gosong, dan kabel di dalamnya itu tidak putus. Ini dalam artian bagus. Oh ya, fuse ini atau sekring ini berfungsi untuk, ada kalau istilah lain dalam beberapa artikel ini bisa disebut anti petir karena fungsinya memang dia mencegah lonjakan tegangan listrik yang drastis, yang tinggi. Jadi dia berfungsi nanti ketika ada tegangan listrik yang tinggi atau konslet, dia akan berhenti di sini di fuse-nya. Fuse ini berfungsi untuk menghentikannya. Jadi tegangan tersebut yang besar, lonjakan besar itu tidak sampai ke alat listrik lain yang terkoneksi. Nah, kalau misalkan teman-teman menemui ini pecah atau gosong, itu teman-teman harus ganti ya, dilepas, diganti yang baru. Ini juga murah, harganya nggak nyampe ribuan, kan nggak nyampe. Oke, kalau ini dalam kondisi bagus, kita kembalikan, kita kencangkan. Kemudian kita langsung bongkar ya. Untuk
rata-rata untuk UPS yang model sekarang yang mid end kayak gini, ICA, kemudian ada advance, ada lagi polling, itu hampir sama harganya. Kalau untuk yang seri ICA ini, nanti mungkin saya share yang untuk cara bongkar merek lain ya, tapi pada dasarnya sama, teknisnya sama. Kalau untuk yang merek ICA ini, ada di sisi luar ada 6, ada sisi kiri ada 3, 1, 2, 3, sisi satunya juga ada 3, jadi 6, sama belakang ada 2. Ini harus kita lepas semua. Oke, kita langsung lepas saja. Kalau untuk yang belum pernah diganti, biasanya bautnya ini agak keras. Jadi misalkan saran saya bukanya tetap pakai obeng biasa. Untuk pertama pakai obeng biasa. Tapi kalau sudah pernah diganti, ya terlalu kenceng ya, bisa pakai alat lain, misalkan bor cordless ini yang ujungnya pakai ujung obeng. Jika ini, kalau pakai ini ya tidak terlalu capek. Oke, kita langsung buka aja. Oke, yang sisi kiri sama kanan sudah, tinggal yang belakang. Untuk bautnya sudah semua, tinggal kita tarik ke belakang, agak dipegang sedikit, sisi kiri dan kanan, kemudian diangkat. Oke, ini baterainya. Kalau untuk yang merek ICA ini, dia bawaannya dapat baterai merek Ical ya ini. Ical. Umur baterai juga bervariasi tergantung penggunaan dalam artian akan semakin awet misalkan dalam listrik pada kantor atau pada tempat-tempat kita itu lebih jarang intensitasnya mati lampu. Kemudian tegangan lebih stabil. Dan ketika ini dipakai untuk komputer, ketika komputer selesai dipakai, UPS juga dimatikan. Itu juga akan memperawat umur baterai. Oke, ini masih ada 4 baut di yang sebagai pengancing baterainya di sini. Ini 2 sama yang ini 2. 1, 2, 3, 4. Ini yang harus kita lepas. Kita lepas aja. Oke, semua baut sudah terlepas. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita lepas dulu 2 kabel plus minus yang nancap ke baterai. Yang ini, yang merah sama biru kita lepas dulu. Oke, kemudian pada bagian bot ini ada 2 pengancingnya, dia masuk ke botnya. Ini kita lepas dulu. Dan 2 ini kita lepas dulu dengan cara ditekan, kemudian bot ditarik ke atas. Oke, satunya juga. Oke, udah terlepas gini ya. Dan kita ambil pengancingnya baterai, kita ambil, kita tarik ke atas, kita lepas lagi. Nah, pada posisi ini baterai baru bisa kita lepas. Kita tarik ke samping aja. Oke, udah kita lepas baterainya. Bawaannya ICA ini
Kalau ini saya lihat sedikit ada retakan di bagian atas. Ini ada retakan. Kalau dilihat dari usianya sudah lama ini, 2 tahunan. Oke, kita ganti yang baru. Kita sudah menyiapkan baterai baru merek Solana. Solana ini sekarang harganya sekitar 195.000. Solana Luminous Advance itu satu kelas. Sebenarnya ada ya, dulu itu pertama keluar itu ada Prolink ya. Cuma Prolink itu bukan Prolink, maaf, Panasonic, tapi harganya lebih mahal. Tapi secara kualitas sebenarnya tidak terlalu jauh. Oke, kita masukkan samping, kita dorong aja ke samping. Oke, kita tempatkan pada posisi yang benar, pas. Oke, kita masuk, kita pasang lagi untuk pengancingnya dari atas. Pastikan kabel merah dan kabel hitam tidak tergencet pengancingnya, atau posisinya taruh tetap di atasnya. Oke, seperti ini. Kemudian pengancingnya masukkan lagi ke botnya. Oke, sudah masuk. Oke, kalau sudah masuk, kita pasang lagi baut yang di bawahnya tadi, yang ada 4 tadi. Untuk mempermudah, kita gulingkan aja seperti ini. Kita pasang bautnya. Lagi. Ini sudah. Kemudian kita pasang lagi kabelnya yang ke baterai UPS, yang kabel hitam sama merah. Pastikan nancap dengan sempurna sampai ke ujungnya. Oke. Dan saran saya, sebelum kita nutup ya, kita tutupnya, kita coba dulu. Kita coba dulu untuk dicas. Oke, kita tancapkan dulu ke stop kontak. Oke, sudah, kemudian kita nyalakan. Kalau dia mau ngecas, nanti lampunya akan hijau juga nyala. Nah, ini artinya dia sudah berhasil ngecas. Soalnya ada beberapa kasus, meskipun baterainya diganti, ketika dia dicas, dia tetap nggak mau ngecas. Artinya selain baterainya yang drop, ada rangkaian lain yang rusak. Oke, sudah bisa. Kita tutup lagi.
pasangan yang lain juga. Oke, saran saya ketika pertama kali baterai baru dipasang, teman-teman cas dulu beberapa saat, karena tidak semua baterai baru yang kita beli itu dalam kondisi full ya. Oke, ini sudah selesai, siap kita pasang. Demikian tutorial saya cara mengganti baterai UPS khususnya pada merek Pica yang 700 VA. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.